Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasul. Laqad qala Allahu ta'ala fil ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inni 'adzabi lasyadid. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa kama qala al-mahfuzat syibadul yawm rijalul ghad. Awalan habina syukrullah aja wa jalla allati qad a'tana nikmatan katsiratan wa ni'matan ladidatan hatta nastati'a an nazdamiya fi hadal makan syarifil mubarak. Saniyan nusalli wa nusallim ilal mujahidil islam mujahidil haddalah wa huwa ikhtiramul kamil sahibut taji wa mi'raji wal burak wa dafil bala'i wal waba syamsud duha badrud duja nurul huda misbahu dhulmi wa huwa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Baik, nama saya Muhammad Fakih Rosani, selaku jurusan Pendidikan Bahasa Arab, akan menjelaskan tentang tema Sistem Pendidikan Nasional. Baik, yang pertama itu ialah fungsi dari pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di negara kita itu diadakan yang namanya sistem pendidikan. Untuk apakah sistem pendidikan nasional tersebut? Ya, salah satunya agar menjadi pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Ya. Apakah yang dididik di sini bisa mengembangkan potensi dirinya sendiri? Seperti itu. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Dan sistem pendidikan nasional juga tidak hanya mendidik dalam bidang potensi saja, akan tetapi pendidik juga mendidik siapa yang didik oleh mereka itu tentang kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan, ya, atau potensi keterampilan masyarakat maupun negara. Yang kedua, fungsi dari pendidikan nasional. Fungsi dari pendidikan nasional di sini terbagi menjadi dua. Ada dua substansi. Yang pertama itu ialah satu, mengembangkan kemampuan. Yang kedua, membentuk karakter. Yang pertama, mengembangkan kemampuan. Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lain. Seperti itu. Ya, jadi diadakannya sistem pendidikan nasional di sini hanya untuk melihat ya skill kita atau kemampuan kita di mana. Ya, diadakannya sistem pendidikan nasional di sini itu untuk mengetahui potensi kita atau bakat kita atau kemampuan kita itu adanya di mana, seperti itu. Nah, jadi yang membedakan potensi kita di sini itu dalam sistem pendidikan. Ya, diadakan sistem pendidikan nasional di sini hanya untuk mengetahui skill kita atau untuk mengembangkan ataupun mengasah kemampuan kita, seperti itu. Yang kedua, membentuk karakter. Tak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani. Yang ketiga, bagaimana visi dan misinya? Ya, jadi visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai peranata sosial nan berwibawa dan kuat demi pemberdayaan seluruh warga Indonesia. Ya, hasilnya pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman. Nah, yang tadi kan itu visi dari pendidikan nasional. Sekarang misi dari pendidikan nasional.
Misi pendidikan nasional di sini terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama, memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Ya. Yang pertama di sini itu diadakannya sistem pendidikan nasional tersebut untuk memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar seperti itu. Nah, jadi ketika kita dari kecil ya, kita itu sudah diberi fasilitas untuk mengembangkan potensi kita sendiri atau potensi anak bangsa sejak usia dini hingga remaja sampai usia berlanjut seperti itu. Yang kedua, mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh negeri. Ya, yang kedua di sini itu mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. Yang ketiga, memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, keterampilan, sikap, pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. Ya. Jadi yang ketiga di sini itu memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, keterampilan, ya, sikap, pengalaman juga, nilai dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. Yang keempat, memperdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip otonomi dalam konteks NKRI seperti itu. Ya. Sesudah dari visi dan misi sistem pendidikan nasional, di sini pun dijelaskan sistem pendidikan Indonesia terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama apa saja? Yang pertama itu ialah sistem pendidikan dasar, yang kedua sistem pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan tinggi. Ya. Yang pertama, pendidikan dasar. Jenjang yang menjadi bais untuk meneruskan ke pendidikan menengah. Pendidikan dasar bisa berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Adapun jenjang pendidikan setara dalam bentuk lain, misalnya madrasah sanawiyah, MTS, dan sekolah menengah pertama atau bisa disebut dengan SMP seperti itu. Nah, jadi kita itu sudah dididik ya, maupun dari skill, kemampuan, potensi, bakat apa yang kita punya kita itu sudah diasah dari kecil ya, dari berbentuk sekolah dasar seperti SD juga ya. Jadi pendidikan dasar di sini kita sudah diasah ya dari sebenarnya sekolah berbentuk dasar itu SD ataupun madrasah ibtidaiyah itu atau MI ya. Nah, kita itu dididik dari selama 6 tahun dalam pendidikan dasar di sini ya. Terus berpindah ke berbentuk lain, misalnya madrasah sanawiyah atau MTS dan sekolah menengah pertama ya. Setelah kita mengenyam pendidikan di sekolah SD selama 6 tahun, maka kita dididik juga di tingkat kedua ya. Tapi masih pendidikan dasar. Ya. Yang pertama bisa disebut dengan madrasah sanawiyah atau MTS dan sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di sini kita dididik selama 3 tahun seperti itu. Bagaimana kemampuan kita, ya akhlak kita, entah atau apapun itu, perlakuan kita, ya kita dididik selama dari SD 6 tahun dan SMP atau MTS selama 3 tahun seperti itu. Yang kedua, pendidikan menengah. Berikutnya ada jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contoh bentuk dari pendidikan menengah antara lain madrasah aliyah atau MA, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan sekolah menengah atas atau SMA. Setelah kita mengenyam pendidikan dari awal sekolah seperti pendidikan dasar tadi, seperti SD, ataupun SMP ataupun MTS. Setelah itu kita berlanjut ke tingkat lebih atas atau sistem pendidikan menengah atau pendidikan menengah di sini ya. Bisa disebut dengan madrasah aliyah, bisa disebut dengan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, bisa juga sekolah menengah kejuruan SMK dan sekolah menengah atas SMA. Nah,
Di setiap sekolah-sekolah atau menengah di sini itu ada bagian jadi beberapa kurikulum. Jadi setiap sekolah itu pasti berbeda kurikulum seperti itu. Ya. Adapun yang ketiga itu pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan. Sebut saja diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis seperti itu. Pendidikan tinggi di sini itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi, ya, ataupun bisa disebut oleh kita itu aturannya seperti perkuliahan seperti itu. Ya. Jadi program kuliah di sini terbagi menjadi dua, jadi tiga, maaf, jadi tiga. Ya, ya. Yang pertama itu S1 jenjang pendidikan selama 4 tahun, S2 jenjang pendidikan selama 2 tahun, dan S3 jenjang pendidikan selama 3 tahun. Ya, biasanya sebut saja jikalau S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor. Nah, dan bisa juga disebut spesialis bagi mereka yang apa? Menemukan sebuah eh, ilmiah seperti itu, keilmuan. Ya, cukup segitu saja dari saya. Cukup sekian ya penjelasan dari saya tentang tema sistem pendidikan nasional. Adapun kata-kata yang kurang mengenakan ataupun kata-kata yang belum bisa dipahami, ya bisa ditanyakan kepada orang yang lebih paham atau orang yang lebih mengetahui. Ya, saya juga masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks a lot for your attention. Last say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.